Nak, kalau suatu saat kau merasa kehilangan arah, kembalilah pada Allah. Kau tak akan pernah benar-benar sendiri. Tapi saat itu, aku sudah terlalu jauh, terlalu kotor, terlalu rusak. Aku pernah jadi anak masjid, tapi dunia membawaku ke arah yang tak pernah kuduga. Hari-hariku dipenuhi pesta, wanita, dan barang haram. Dan jujur saja, aku suka dengan semua itu. Assalamualaikum, hai kawan. Selamat datang di channel saya, Ya Wadud Series. Dukung channel saya supaya bisa lebih maju dan berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya saya lebih semangat menyuguhkan cerita-cerita yang menginspirasi kita semua. Yuk kita simak ceritanya. Waktu itu aku kuliah di luar kota, jauh dari rumah, bebas dari pengawasan. Dunia terasa sangat menggoda. Awalnya cuma nongkrong biasa, lalu ikut minum. Dikit-dikit ikut ke klub. Aku ketagihan. Aku mulai merasa hidupku jadi lebih berwarna. Di saat semua orang sibuk kuliah, aku sibuk cari cara buat kabur dari kelas. Di saat teman-temanku salat di masjid kampus, aku malah tertidur di kosan, hangover dari malam sebelumnya. Aku kehilangan arah. Teman-temanku menganggapku keren. Lo tuh inspirasi hidup bebas, bro, kata salah satu dari mereka. Dan aku bangga menjadi orang yang tak takut dosa. Padahal, hatiku mulai bolong pelan-pelan. Puncaknya adalah saat aku menolak pulang saat lebaran. Ibuku menelepon berkali-kali. Nak, pulanglah. Ibu kangen. Tapi aku bahkan gak angkat telepon. Aku memilih mabuk malam takbiran daripada duduk di samping ibu dan mencium tangannya. Segalanya mulai runtuh saat aku kehabisan uang. Teman-teman yang dulu selalu menemaniku mulai menghilang satu persatu. Aku nggak bisa bayar kos. Aku tidur di musola kampus, tempat yang dulu paling aku jauhi. Malam itu, aku terbangun karena suara azan subuh. Dan entah kenapa, dadaku sesak. Seolah ada lubang besar yang akhirnya aku sadari. Aku duduk di saf paling belakang. Takut, malu. Tapi saat imam membaca, Inna ma'al usri yusra, air mataku jatuh. Entah sejak kapan aku menangis. Entah sejak kapan aku merasa rindu. Aku berusaha bangkit, tapi tak semudah itu. Aku mulai salat, tapi sulit. Banyak bisikan dalam hati, buat apa salat? Allah udah benci kamu. Tapi setiap kali aku ingat surat ayahku, aku kembali mencoba. Aku hapus semua kontak teman-teman yang pernah menarikku ke jurang. Aku ganti playlist musikku dengan lantunan Quran. Aku mulai ikut kajian, meski awalnya aku cuma duduk di belakang dan tak berani menatap siapa-siapa. Ibuku, yang selama ini aku abaikan, datang diam-diam ke kos. Dia memelukku tanpa berkata apapun. Aku menangis seperti anak kecil di pelukannya. Ibu gak pernah berhenti doain kamu, nak. Kalimat itu menghancurkan ego yang kubangun bertahun-tahun. Hijrahku tidak instan. Aku jatuh bangun. Ada masa aku tergoda kembali. Tapi setiap kali aku ingat wajah ibuku, suara ayahku dalam surat itu, dan luka-luka yang kuciptakan sendiri, aku bangkit lagi. Aku mulai aktif di kegiatan sosial kampus. Aku ajak adik-adik tingkat buat ngaji bareng. Aku jadi relawan dakwah kecil-kecilan. Dan dari situ, aku mulai bercerita. Bukan karena aku suci, tapi karena aku tahu rasanya tenggelam dan ingin diselamatkan. Hari ini, aku bukan orang yang sempurna. Tapi aku adalah orang yang sedang berjuang. Setiap hari adalah peperangan. Tapi aku tahu, selama aku terus mendekat, Allah takkan pernah menutup pintunya. Jika kamu sedang merasa lelah, hancur, dan berpikir kamu terlalu kotor untuk kembali, percayalah, aku pernah merasa seperti itu. Dan hari ini, aku berdiri di sini, bukan karena hebat, tapi karena aku memilih untuk pulang. Allah itu Maha Penyayang. Dia tak peduli seberapa jauh kau pergi, selama kau ingin kembali. Aku pernah jauh dari Allah, tapi kini, aku pulang. Dan itu mengubah segalanya. Setiap air mata yang jatuh saat sujud, setiap malam gelisah yang kau lalui sendiri,
setiap rasa sakit karena merasa ditinggalkan dunia. Allah tahu semuanya, dan Dia sedang menyiapkan hadiah terbaik untuk mereka yang bertahan. Jadi, jika hari ini kamu masih merasa sendirian, cobalah bicara padanya. Meskipun dengan suara paling lirih. Sebab Allah Maha mendengar, dan itulah yang mengubah hidupku. Dari manusia yang hancur, menjadi manusia yang tahu arah pulang. Aku adalah bukti bahwa selama nyawa masih di badan, selalu ada jalan kembali kepadanya.